Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Siswa kelas 11 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kamu siap semua dengan seksama. Kamu hebat, kamu bisa dan kamu paham. Ibu guru apa kabar-kabarnya? Baik. Siapkah Ibu mengajar kami? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Luar biasa, hebat. Selanjutnya, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap cinta tanah air, marilah kita menyanyikan sebuah lagu wajib. Bangun pemuda-pemudi Indonesia, lengan maju musisikan untuk negara, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terima kasih. Kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu di antara adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Bella memimpin. Ibu guru beserta teman-teman sekalian, semoga kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dan terpujilah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kamu semua ya. Alimina Afe, Anastasia Lau, Dianasia Kirza, Margareta Hadia, Victoria Abu, Yohana Dia. Sebelum kita memulai dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, alangkah baiknya kita mengingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apakah adik-adik masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat? Siapa yang masih ingat? Ya, silakan Tika. Materi yang dipelajari minggu lalu yaitu daerah penyelesaian sistem kebiasaan linear dua variabel. Apakah masih ada lagi? Silakan. Bagaimana tentang kodologi? Jadi itu ya, materi yang kita telah pelajari pada pertemuan lalu adalah daerah penyelesaian sistem kebiasaan linear dua variabel dan bagaimana bisa merubah masalah kontekstual ke dalam model tunggal. Selanjutnya, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang program linear dengan pokok bahasan metode uji titik pojok fungsi objektif. Coba diulang. Metode uji titik pojok fungsi objektif. Oke, dengan tujuan pembelajarannya, saya minta Sabunaya membacanya. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menyelesaikan masalah konseptual program linear dua variabel dengan metode uji titik pojok. Setelah kalian mempelajari tentang nilai optimum fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok, kalian bisa menyelesaikan bagaimana masalah kontekstual, masalah verbal yang kita alami dalam kehidupan sehari
kita pecahkan bersama. Itu bagaimana maksudnya? Ya, silakan ya. Kita lihat ini ada masalah kontekstual. Silakan lihat. Silakan dibaca. Bisa dibaca? Bisa. Ada masalah kontekstualnya. Terlalu besar. Sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas utama 18.000 rupiah per penumpang. Satu orang pembacanya lanjut. Dan rupiah per penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas utama dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum. Dari permasalahan kontekstual ini, apakah yang kalian ketahui dari permasalahan tersebut? Bagaimana? Maksimumnya penumpang di dalam pesawat. Maksimumnya penumpang dalam pesawat. Kemudian, apa lagi? Tentukan penjualan tiketnya untuk kelas utama dan kelas ekonomi. Ketika mencari tahu lewat penjualan tiket, kelas utama dan kelas ekonomi. Ada lagi? Coba buat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan yang kamu tidak. Selain pertanyaan. Bagaimana model dalam matematikanya? Bagaimana model matematikanya? Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita masuk dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang telah Ibu tentukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Silakan dibuka, dilihat, dan diselesaikan ya.
Silakan. Selamat pagi Bu Guru beserta teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yusta Dela Delita, bisa dipanggil Dela. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mustiani Susanti Ibe, bisa dipanggil Santi. Di sini saya sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Yovita Lamo, bisa dipanggil Yofi. Perkenalkan, nama saya Margaret Haria, bisa dipanggil Maria. Jadi teman-teman, sekian perkenalannya. Saya berikan waktu dan kesempatannya kepada penulis. Silakan sambil teman yang lain dari kelompok lain memperhatikan apa yang ini. Tidak. 5x tambah 5y sama dengan 25 dikali 2. 2x tambah y sama dengan 8 dikali 5. 10x ditambah 10y sama dengan 50. 10x tambah 5y sama dengan 40. Maka hasilnya 5y sama dengan 10, y sama dengan 2. Substitusikan nilai y sama dengan 2 ke salah satu persamaan, maka akan didapatkan x sama dengan 3. Jadi titik potong B 3,2. Sekarang uji masing-masing titik pojok ke dalam fungsi tujuan. Jadi kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini, untuk menentukan pengeluaran seminimum mungkin, maka langkah-langkah yang harus kita kerjakan yang pertama itu tadi tentukan model matematikanya, habis itu untuk menentukan uji titik pojoknya, dan yang berikut yang terakhir itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran. Jadi teman-teman, sekian presentasinya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi yang telah kami bawakan? Kami persilakan. Jadi sebenarnya hasil 8x 2x tambah y sama dengan 8x tambah 5, yaitu sebenarnya angka sebenarnya 8. Jadi jadi harus dirubah. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dari apa yang telah kita kerjakan tadi, yang telah dipresentasikan oleh kelompok Melati, kita bisa menarik kesimpulannya bahwa supaya mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan. Kelompok mana? Agar pengeluaran seminimum mungkin, maka harus membeli tablet jenis A berapa, tablet jenis B berapa, dengan harga berapa? Silakan dari kelompok Melati sendiri. Untuk menentukan pengeluaran seminimum mungkin, maka kita harus membentuk tabel dulu. Untuk kandungan vitamin A-nya, tadi sudah dijelaskan tabel jenis 1-nya 5, tabel jenis 2-nya 5, maka keperluan per harinya 25. Kandungan vitamin C, tabel jenis 1-nya 2, tabel jenis 2-nya 1, keperluan per hari 8. Maka harganya untuk tabel jenis 1 5.000 dan untuk tabel jenis 2-nya 3.000. Oke, terima kasih ya. Jadi kita sudah bisa tahu bagaimana untuk menentukan metode titik pojok itu dalam menentukan nilai maksimum dan minimum ya. Dengan apa tadi? Merubah kata matematika, kemudian menentukan daerah penyelesaian, menentukan titik pojok, entah dengan eliminasi atau substitusi. Untuk lebih memperkuat bagaimana kamu punya pemahaman terhadap ini, untuk memberikan kamu kuis dulu. Silakan dikerjakan.
Ibu akan menginformasikan pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya. Besok kita akan mempelajari materi nilai optimum fungsi objektif dengan metode garis reading. Untuk pertemuan hari ini tadi ada PR yang Ibu berikan kepada kalian. Lihat di buku halaman 15. Pembelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Tetap semangat, jangan lupa kerja PR-nya. Sampai berjumpa besok dan kita menutupinya dengan doa. Kembali kita Serta teman-teman sekalian, marilah kita serta hati kita untuk berdoa. dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria.